Tapi pada hari ini Tuhan mengutus Bapak Gubernur untuk memberikan izin mendirikan bangunan, bahkan langsung meletakkan batu pertama. Luar biasa Bapak Gubernur. Ini membuat kami terharu Bapak Gubernur. Tadinya ditolak, lurah tolak, RW tolak, semua tolak. Akhirnya ini bayangkan zaman gubernur sulit. Baru sejarah terjadi IMB gereja ada bahwa kepimpinan Pak Anies. Dan saya saksikan, nih, mohon maaf ya, ini pendeta semua nih, nggak berbohong. Sebagai umat Kristen, lembaga pemuda Kristen, kami sangat bangga punya pemimpin seperti Bapak. Dan satu hal yang saya sampaikan tadi, beliau ini tidak membeda-bedakan agama. Saya saksikan, kalau kamu tidak hanya beliau gubernur yang memperjuangkan dana bukti gereja. 1.100 gereja berbantu di DKI Jakarta dengan anggaran 200 lebih. Kami belum pernah nikmati di era gubernur sebelumnya. Tapi karena beliau tokoh majemuk yang luar biasa, dan saya menikmati dana operasional bukti, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Tetap semangat. Viral, dituduh dan difitnah intoleran. Anies beri jawaban tegas. Tunjukkan buktinya. Rekam jejak 5 tahun di Jakarta, jawabannya. Dikutip dari relawan Anies, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, kerap kali dituding sebagai sosok yang intoleran dan radikal oleh segelintir pihak. Menurutnya, tudingan tersebut hanya perlu dijawab dengan bukti. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya di acara Temu Ramah Kebangsaan bersama tokoh lintas agama dan etnis di Medan, Sumatera Utara, Jumat 4 November 2022. Saya sering menyampaikan, jangan di-counter. Jadi, kalau Bapak mendengar bahwa misal dikatakan Anies tidak toleran, diskriminatif, Anies tidak bersahabat, maka Bapak jangan jawab Anies bersahabat. Bapak tanya saja, bisakah ditunjukkan buktinya? Karena kalau tidak bisa ditunjukkan buktinya, maka pernyataan itu batal demi akal sehat, kata Anies. Hal itu disampaikan Anies dalam pidatonya di acara Temu Ramah Kebangsaan bersama tokoh lintas agama dan etnis di Medan, Sumatera Utara, Jumat 4 November 2022. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengimbau agar tidak menilai seseorang berdasarkan persepsi, tapi nilailah berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena itu, saya mengajak kepada semua, jangan menilai berdasarkan persepsi, tapi menilai berdasarkan kenyataan, tegasnya. Selama 5 tahun menjabat di DKI Jakarta, kata Anies, dirinya tidak ingin menjawab tudingan itu hanya dengan pernyataan. Namun dia akan menjawab dengan kenyataan sebab kenyataan dapat dipertanggungjawabkan. Persepsi yang terbentuk oleh pernyataan, lanjut Anies, merupakan hal yang wajar. Tapi persepsi yang terbentuk oleh kenyataan akan jauh lebih kuat karena hal itu ditopang dengan kenyataan. Dan kenyataan hanya perlu waktu untuk membuktikan. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, fakta yang dilakukan di Jakarta selama 5 tahun bisa menjadi bantahan dan membatalkan semua tuduhan tersebut. Saya sudah bertugas 5 tahun. Saya sering kepada yang bertanya, Pak Anies intoleran. Tolong tunjukkan buktinya karena saya sudah bekerja di Jakarta 5 tahun. Apakah 5 tahun di Jakarta intoleran? Apakah 5 tahun di Jakarta diskriminatif? Apakah 5 tahun di Jakarta menimbulkan kebijakan yang tidak bersahabat kepada siapapun? Kalau itu tidak ada, maka persepsi itu harus dikoreksi dengan kenyataan,
ucapnya. Karena ini digaungkan terus-menerus, maka usul saya jangan di-counter, tapi diberikan pertanyaan. Kalau diberi pertanyaan yang harus berikan buktinya bukan Anda, tapi yang bicara. Saya tidak mau menceritakan, biar mereka ceritakan bukti-buktinya. Itulah yang terjadi di Jakarta, lanjut suami Ferry Farhati itu. Anies Baswedan menambahkan, jika ingin melihat bagaimana Indonesia ke depan, maka lihatlah dari rekam jejak. Menurutnya, rekam jejak lebih terbukti jika dibandingkan visi misi. Kami mempercayai bila kita memproyeksi perilaku seseorang di masa depan, maka lihatlah perilaku di masa lalu. Kalau mau memproyeksikan bagaimana Indonesia ke depan, maka gunakan apa yang telah dikerjakan di tempat di mana dia pernah bertugas. Lihatlah yang dikerjakan kemarin untuk bisa melihat apa yang dikerjakan besok. Demikian tutur Anies Baswedan. Sementara itu, pesan Anies Baswedan terhadap relawan. Anies meminta dan berpesan agar para relawan tidak menyebar hoaks dalam berkampanye. Saya berharap pada semuanya. Satu tadi, untuk bersatu bekerja sama. Dua, ajak semua. Jangan pernah mengirimkan hoaks. Jangan pernah mengirimkan berita bohong. Kekuatan kita pada kebenaran. Kekuatan kita pada objektivitas, kata Anies di kantor Sekber Relawan, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 5 November 2022. Anies menuturkan objektivitas akan memberikan hasil yang nyata. Dia menyebut permasalahan yang sering dihadapi adalah terjebak dalam hoax. Kita kalau diberikan objektivitas, insya Allah kita berhasil. Justru selama ini yang kita sering hadapi adalah hoax. Betul tidak? Fakta diputarbalikkan. Jangan khawatir, bagi kita fakta yang lurus itulah yang memenangkan, bukan yang diputarbalikkan, ujarnya. Anies menerangkan perjalanannya hingga sampai pada tahap Pilpres 2024 masih panjang. Oleh sebab itu, tambah dia, relawan diminta menjaga stamina. Saya berharap kepada semuanya jaga stamina. Perjalanan masih panjang. Pilpres bukan bulan depan, bukan bulan Januari, tapi masih bulan Februari 2024. Jaga stamina, ujar Anies. Kemudian Anies mengajak relawannya untuk menjaring lebih banyak relawan. Dia mengimbau ke mereka untuk saling mendukung dan bekerja sama. Saya pesan kepada semua, jangkau seluruh masyarakat. Jangan hanya menjangkau sebagian. Jangkau semuanya. Siap, yang saat ini sudah mendukung dirawat, ucap Anies. Dia meminta relawan yang ada saat ini dilakukan pendekatan dengan perlahan. Dia pun berharap bisa bersama-sama dengan mendukungnya untuk melakukan perubahan.